Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saifullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat tempat basuh tangan ataupun wudhu. Yang pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama ataupun alat yang harus kita gunakan yaitu mata bor, yaitu yang berukuran 6,5 ya. Jadi ukuran yang paling besar. Mata bor ini digunakan untuk memotong ataupun membuat lubang pada jerigen yang paling atas supaya dengan mudah memasukkan air. Sebenarnya alat ini bisa diganti dengan gerindra. Karena kebetulan saya tidak mempunyai gerindra, jadi saya menggunakan mata bor sebagai pemotongnya. Dan yang kedua adalah bor untuk membuat lubang pada dinding ataupun samping dari jerigen ataupun drum ya. Dan yang kedua itu mata bor yang digunakan untuk membuat lubang seukuran dengan kran. Ini ukurannya 1 inci ya. Nah, yang saya gunakan ini bermerek Hole Saw Kit Set. Jadi merek ini paling murah ya, dengan 13 mata pisau, 13 mata bor. Dan yang saya gunakan bor seperti ini. Dan perangkat yang lain yaitu gergaji, kemudian spana Inggris, kemudian opsional ini menggunakan gergaji besi. Itu kalau misalnya kalian ingin hasil pemotongannya teratur. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita masukkan mata bor yang warna hitam khusus untuk membuat lubang pada dinding drum ataupun jerigen seperti ini. Jadi kita harus menentukan di mana lubang itu kita akan buat. Usahakan untuk membuat lubang, pastikan bagian yang ingin kita lubangi harus berpermukaan yang datar. Kenapa? Supaya saat kita memasang penghubung dari kran ataupun dudukan kran, nantinya tidak akan ada celah untuk air keluar. Jadi saya memutuskan untuk membuat lubang agak ke atas karena pada bagian bawah itu permukaannya kurang datar. Nah, seperti ini. Nah, fungsi bor yang tengah itu untuk melubangi dinding permukaan dari drum ataupun jerigen. Jadi kalian bisa menggunakan jerigen ataupun drum. Kalau di sini saya menggunakan jerigen yang ukuran sedang ya. Nah, seperti ini kita lubangi dulu pada bagian tengahnya supaya mata bor yang nantinya untuk menjadi lubang kran itu tidak akan lari kemana-mana. Jadi harus ada mata bor pada bagian tengah, kemudian pada bagian sampingnya itu yang menggunakan mata bor berukuran 1 inci supaya bisa dimasukkan keran air. Nah, sekarang lubang yang kita buat sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Jadi lumayan tebal ya ukuran dari dinding jerigen yang saya pakai. Kemudian selanjutnya adalah mencoba memasang dudukan dari kran. Jadi ini adalah alat selanjutnya ya, yaitu kran, kemudian dudukan kran beserta dengan pakennya ataupun karet supaya airnya makin tidak keluar gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat lubang pada bagian atas dari jerigen tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian tidak punya gerindra, kalian bisa menggunakan mata bor yang paling besar ya, seperti ini, yang berwarna perak. Jadi caranya itu kita buat lubang berdekatan seperti ini. Nah, seperti ini kita buat di sekeliling atas dari
Jarigen ini. Sebenarnya kalau misalnya kita punya Gerindra itu pekerjaannya makin mudah ya, karena tidak perlu mengerjakan 2 kali pekerjaan. Kalau di sini kan karena tidak punya Gerindra harus pakai bor dulu, kemudian baru digergaji dengan gergaji kayu. Nah, lalu apa sih fungsi dari membuat lubang ini? Lubang ini sebenarnya untuk mempermudah nantinya saat kita ingin memotong menggunakan gergaji. Jadi, nah ini kita buat dulu seperti ini. Kita satukan 2 atau 3 lubang atau lebih juga tidak masalah. Sebisa mungkin ujung dari gergaji nanti bisa masuk ya. Jadi kita satukan lubang-lubang tadi sekitar 5 lah. 5 lubang yang menyatu supaya gergajinya bisa masuk, sehingga kita bisa memotong bagian atas ini lebih cepat lagi. Kalau kalian punya Gerindra sebenarnya nggak perlu lagi pakai ini ya. Nah seperti ini dia. Satu sisi sudah kita potong seperti ini. Nah selanjutnya nanti kita potong lagi di sisi yang lain, sebelah sampingnya, kemudian bagian dekat lubang yang di sana ya, yang tempat masuk air. Jadi kita buat lubang ini di seluruh atas ya, atasnya kita buat semuanya terbuka supaya saat memasukkan air itu gampang. Namun kalau misalnya kalian menggunakan drum yang besar, ukuran besar, kalian tidak perlu melubangi bagian permukaannya, cukup kalian buka bagian tutup dari drum tersebut, kemudian kalian letakkan drumnya di atas ataupun di tempat yang tinggi. Nah nanti kalian bisa menggunakan mesin air yang dialirkan ke lubang dari tutup drumnya ya, jadi kalian tidak perlu melakukan yang ini. Sedangkan ini saya lakukan karena saya membuat ini khusus untuk cuci tangan ataupun cuci kaki maupun
dan ya lebih mudah lah. Nah, selanjutnya kita masukkan dudukan dari tempat keran seperti ini. Kita pasang kerannya. Usahakan bagian ujung keran itu mengarah kepada bagian bawah ya, supaya bagus nanti. Nah, ini bagian dalamnya sudah kita kasih paken ataupun karet di bagian dindingnya supaya air itu tidak akan keluar sedikit pun. Namun yang perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan keran yang bagus ya, supaya nantinya tidak keluar air pada kerannya. Jadi kalau misalnya bagian penghubung keran dengan jarigannya ini sudah bagus, namun kalian menggunakan keran yang kurang bagus, nanti akan keluar. Nanti kita bisa lihat di sini saya menggunakan keran yang kurang bagus ya. Kita coba, kita cuci dulu bagian dalamnya. Ini untuk percobaan saja. Nanti kita bisa cuci lebih bersih lagi bagian dalamnya. Kerannya ya, Oke. bagus. Sudah diisi dengan air penuh ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gunakan keran yang bagus. Di sini saya menggunakan keran yang kurang bagus. Jadi airnya keluar dari mulut kerannya, menetes seperti itu. Cek ya. Nah, kalau misalnya kerannya dibuka akan seperti ini. Jadi nantinya jarigan ini bisa kalian tempatkan di posisi yang agak tinggi, yang bisa kita jangkau pakai tangan, sehingga bisa digunakan untuk cuci tangan, cuci kaki, maupun untuk berwudu. Ya, jadinya seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang ingin membuat tempat cuci tangan. Sekian dari saya, bye.